Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini, mari kita membahas TWS yang sehari-hari saya gunakan, Phil T1 Lite. Tak terasa, 6 bulan sudah berlalu sejak saya menggunakan TWS ini untuk pertama kali. Bagaimana pengalaman yang saya rasakan? Simak terus video ini. Casingnya ini memiliki bentuk seperti balok yang berukuran relatif kecil berbahan plastik. Dengan logo Phil di bagian atas, indikator LED berwarna putih di bagian depan, dan port USB Type-C di bagian belakang. Ketika membuka penutup casing, terlihat sepasang earbud di dalamnya. Desain dari earbudnya sendiri memiliki bentuk yang kecil dan mengotak berwarna abu-abu dengan logo Phil di bagian kapasitif tasnya. Secara keseluruhan, desain dari casing ini menurut saya sederhana dan fungsional. Karena desainnya yang memanjang, hal ini tentu memudahkan ketika menyimpannya di kantong celana yang kecil. Selain itu, hal yang perlu diketahui adalah permukaan casing ini bisa dengan mudah meninggalkan bekas sidik jari. Selain itu, buka tutup casing juga merupakan sebuah mekanisme yang secara otomatis menyalakan atau mematikan earbuds. Ketika dibuka, maka langsung terhubung dengan device sebelumnya yang terakhir kali terkoneksi, atau masuk mode pairing ketika didiamkan beberapa saat. Ketika memasang earbud di telinga, menurut saya, fitting dari earbuds ini relatif nyaman, meskipun menurut saya, earbud ini memiliki kesan yang bulky. Fitting yang nyaman ini tidak terlepas dari insulasi suara yang baik berkat penggunaan eartip yang sesuai dengan ukuran telinga saya. Eartipnya sendiri memiliki 4 ukuran, kecil, medium, besar, dan ekstra besar. Untuk menunjang kemudahan kontrol, terdapat kapasitif button di masing-masing earbuds. Namun, pengontrolan di sini sangat unik. Berbeda dengan TWS pada umumnya, untuk pengaturan volume dipusatkan pada earbud sebelah kiri, dan untuk next or previous track dipusatkan pada earbud sebelah kanan. Lengkapnya, kalian bisa lihat pada layar tabel yang sudah saya buat mengenai pengontrolannya. Dilengkapi dengan Bluetooth versi 5.2, support codec dengan format SBC dan AAC yang sayangnya belum support codec aptX. Sejauh ini belum ada kendala yang begitu berarti terkait dengan koneksi, tetapi terkadang koneksi agak tersendat-sendat jika berada di wilayah yang memiliki gelombang radio yang sangat ramai. Untuk jangkauan Bluetooth cukup baik. Jika ditarik garis lurus, dapat mencapai hingga 10 meter. Untuk latency, aman jika digunakan untuk menonton film, YouTube, atau hanya mendengarkan lagu. Tapi untuk main game, cukup terasa meskipun sudah menyalakan mode low latency yang akan dibahas pada poin aplikasi. Jika saya bisa memberi skala 1-10, saya beri nilai 9 dari 10. Jika boleh jujur, saya sendiri tidak tahu keberadaan TWS ini sebelumnya jika tidak melihat review dari channel Tanaka Review. Brand ini pun sangat tidak familiar di telinga saya. Tapi buat kualitas suara, boleh diacungi jempol. Dari segi keseimbangan suara, low, mid, high, semuanya hampir seimbang dengan low dan mid sedikit lebih dominan. Soundstage-nya secara mengejutkan lumayan luas, tidak kalah jauh dari Cooler Master milik saya. Masih terdengar sedikit hiss ketika audio diputar dengan volume yang sangat kecil, namun hal itu menurut saya tidak terlalu cukup mengganggu. Menurut saya, hal yang menjadi kekurangan hampir cenderung tidak ada. Namun yang perlu menjadi catatan adalah bahasa yang digunakan untuk status koneksi TWS menggunakan bahasa Mandarin yang dimana hal ini perlu sedikit pembiasaan. Daya tahan baterai dari TWS ini sangat cukup memenuhi ekspektasi saya. Setelah 6 bulan pemakaian, earbuds-nya bisa bertahan 5-6 jam tanpa harus dimasukkan ke dalam case-nya. Semua kembali ke cara penggunaan dan volume yang diatur masing-masing pengguna. Namun, di unit yang saya miliki, earbud kanan sepertinya ada defect, yaitu ada kalanya baterainya tetap draining hingga habis walaupun sudah dimatikan baik secara otomatis ataupun manual. Untuk charging, dari kosong hingga penuh, untuk casingnya memerlukan waktu sekitar 90 menit, dan untuk earbudsnya bervariasi tergantung penggunaan. Phil T1 Lite memiliki aplikasi yang bernama Phil Plus. Di aplikasi ini kita dapat memantau persentase baterai dari masing-masing earbuds, perkiraan sisa baterai casing, pengaturan preset EQ, kontrol volume mic dan speaker earbuds, mode full control, dan mode low latency.
Pengaturan mode full control adalah untuk mengaktifkan seluruh fungsi touch control pada capacitive touch yang ada di earbuds. Dan mode low latency adalah untuk mengecilkan latensi koneksi Bluetooth yang dihasilkan antara earbuds dengan device yang terhubung. Ada 3 mode, movie, music, dan gaming. Terasa perbedaan latensi yang lebih rendah jika mode-mode tersebut dihidupkan berdasarkan penggunaan, tetapi tidak begitu berbeda secara signifikan. Hanya saja, untuk mengaktifkan mode low latency ini, harus merestart earbuds-nya yang menurut saya ini sangat tidak praktis dan ribet. Tidak bisa hanya satu klik dan selesai. Secara keseluruhan, saya bisa memberi nilai untuk TWS ini 8 dari 10. Hampir seluruh aspek pada TWS ini dapat memenuhi ekspektasi saya. Untuk menutup video ini, saya rangkum kembali poin-poin yang saya suka dan tidak suka dengan TWS ini. Yang saya suka adalah kualitas suara yang secara mengejutkan di luar ekspektasi saya, daya tahan baterai yang baik, fitting yang terbilang nyaman, adanya aplikasi yang informatif dan fungsional, dan konektivitas yang aman dan baik di mayoritas kondisi. Lalu untuk yang saya kurang suka adalah pengontrol earbuds yang menurut saya kurang alami pada bagian volume dan next or previous track. Bahasa Mandarin yang digunakan untuk status earbuds dan tidak bisa diubah bahasanya, mode low latency yang kurang praktis ketika akan digunakan, tidak support codec aptX, dan engsel pada casing yang agak terasa ringkih seiring penggunaan. Demikian video kali ini, semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!